Tiap hari kerja keras, dapat duit, nggak pernah cukup. Baru aja megang duit, udah habis aja. Capek lahir batin, tapi hasilnya nihil. Rasanya kayak ngajar angin, selalu lari lebih cepat dari lo. Banyak orang nyangka masalah keuangan itu cuma karena gaji. Padahal penyebab utama seringkali karena salah strategi. Terutama buat lo yang penghasilannya harian. Karena ritme harian itu beda banget sama bulanan. Kita harus main cepat, taktis, dan cerdas. Di video kali ini kita bakal membahas dan membedah secara tuntas gimana cara ngatur keuangan harian dengan benar, mendalam, dan sistematis. Buka pikiran, siapin catatan, simak sampai akhir karena ini bisa jadi membawa perubahan baik dalam hidup lo. Tonton terus, yuk kita mulai. Lo pegang duit, bukan berarti semua boleh langsung dipakai. Prinsip dasar tapi juga yang paling sering dilanggar. Lu dapat 150.000, jangan buru-buru poya-poya. Pikirin kayak berapa persen buat hari ini, berapa yang gue simpen buat besok, berapa buat gue tabung. Simple tapi efeknya gede banget karena duit yang gak lu atur pasti bocor. Gaji harian itu kan gak stabil. Hari ini lo rame orderan, besok bisa sepi. Artinya hari ini lo harus siapin cadangan buat besok. Kalau hari ini semua lo habisin, besok lo bakal kelimpungan. Ini kenyataan yang dialami jutaan orang di luar sana. Jadi mulai sekarang ubah cara pandang lo. Duit di tangan bukan berarti semuanya buat lo nikmatin dan lo habisin hari ini. Ada bagiannya untuk besok, ada bagian untuk jangka panjang, dan lo yang harus jadi bos dari uang lo, bukan sebaliknya. Tiap kali duit masuk, jangan biarin dia ngendap tanpa arah. Langsung pecah ke pos-pos yang jelas. Misal dapat 150.000, jangan langsung satuin di dompet. Langsung lo bagi 70.000 buat kebutuhan harian kayak makan, transport, jajan anak. Nah, 20.000 tabungan, 10.000 dana darurat, 30.000 buat modal kerja, 20.000-nya buat hiburan. Fleksibel tapi ada batasannya. Gak boleh semuanya. Karena tanpa pembagian uang lo rawan bocor. Hari ini lo niatnya cuma beli nasi padang, tapi pulangnya boba, rokok, gorengan. Gak sadar 100.000 ludes dan lo bengong kok cepat amat. Pakai metode amplop atau dompet digital yang beda-beda. Bahkan bisa aja lo pisah duitnya secara fisik. Pokoknya yang paling penting ada batasan jelas antara satu pos dan pos lainnya. Karena batas itu bikin lo punya kontrol. Satu hal yang harus diingat, prioritaskan kebutuhan pokok dan tabungan harus diutamain. Hiburan itu penting, tapi bukan segalanya. Jangan biarin hasrat sesaat ngorbanin keamanan jangka panjang. Nyatat duit masuk dan keluar itu ibarat bikin peta dari pergerakan keuangan lo. Tanpa peta lo bakal nyasar. Beli bensin, catat. Bayar parkir, catat. Beli gorengan, catat. Dapat tips tambahan, catat. Gak ada yang terlalu kecil buat dicatat karena dari kebiasaan kecil itu bakal mulai kelihatan polanya. Dengan catatan lo bisa duduk tiap akhir minggu dan evaluasi. Jadi lo bisa ambil keputusan yang rasional karena lo tahu semua tercatat. Jadi lebih mikir sebelum beli sesuatu. Secara nggak langsung melatih self control lo. Bukan pelit tapi cerdas. Gunain alat yang paling cocok. Mau buku catatan, aplikasi di HP, Google Sheet, atau bahkan voice note. Terserah, yang penting rutin dan konsisten. Dan nggak cukup cuma nyatet, lo juga harus evaluasi apa yang bisa dikurangin, apa yang harus ditambah, dan ini yang bikin lo jadi manajer keuangan buat diri lo sendiri. Lo tahu semua pergerakan dan itu bikin lo siap ambil keputusan. Banyak orang mikir kalau nabung itu kalau ada sisa. Tapi kalau lo hidup dari penghasilan harian dan nunggu ada sisa buat nabung, percayalah gak akan pernah ada sisanya. Karena pengeluaran akan selalu cari cara buat ngabisin semua duit yang ada. Lo selalu punya alasan buat belanja ini itu, akhirnya nabung cuma jadi mimpi sesaat. Mindsetnya harus dibalik, bukan nabung kalau sempat, tapi belanja kalau udah nabung. Artinya begitu duit masuk, lo harus langsung sisihin buat nabung. Bisa pakai metode auto split. Begitu dapat duit, misal dari 100.000, sisihin 10.000 buat nabung. Sisanya baru lo bagi ke kebutuhan lain. Dan biar makin mantap, lo pisahin rekening tabungan sama rekening harian. Kalau perlu pakai rekening yang gak ada ATM-nya biar gak gampang diambil. Mulai sekarang berhenti anggap tabungan itu sisa. Jadikan dia prioritas karena itu bentuk nyata dari lo sayang sama diri lo sendiri.
Boleh kerja keras tiap hari, tapi jangan ngandelin satu sumber doang. Kerja harian itu fluktuatif, hari ini rame, besok bisa sepi. Gak ada yang bisa jamin besok lo tetap ada orderan atau lo tetap dapat job. Makanya diversifikasi penghasilan itu penting banget buat jaga kestabilan hidup lo. Banyak orang jatuh bukan karena penghasilan kecil, tapi karena sumbernya cuma satu. Pas sumbernya mampet, hidupnya kacau. Lo harus belajar punya sumber tambahan walaupun kecil. Jangan tunggu sampai keadaan maksa buat nyari tambahan, mulai sekarang juga. Misal kalau lo kerja sebagai kurir atau ojol, sambil nunggu orderan lo bisa mungkin jualan makanan ringan atau jadi reseller barang online. Lo juga bisa manfaatin skill lo kayak jahit, ngedit video, masak, atau bahkan menulis buat dapat orderan tambahan. Sekarang banyak kok platform yang bisa bantu lo dapat penghasilan tambahan. Gak harus gede, yang penting konsisten. Bahkan kalau tiap hari cuma 20.000 dari sampingan, itu udah 600.000 sebulan. Jangan malu mulai dari kecil. Banyak orang sukses yang dulunya cuma jualan kecil-kecilan sambil kerja harian, tapi karena konsisten dan sabar akhirnya usahanya gede. Semua berawal dari nyoba, bukan dari nunggu waktu yang pas. Banyak orang kejebak utang karena satu hal, nggak punya dana darurat. Jadi pas ada masalah, satu-satunya pilihan mereka adalah minjem dan ngutang. Ngutang itu kayak gali lubang, tutup lubang, akhirnya masuk jurang karena ujung-ujungnya makin dalam. Dana darurat itu kayak sabuk pengaman. Lu nggak berharap kecelakaan, tapi itu buat jaga-jaga. Nggak perlu langsung 10 juta. Buat dana darurat mulai aja dari 100.000, 200 sampai 500.000. Lama-lama punya 1 juta, terus kembangin jadi 3 juta. Idealnya sih 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan, tapi semuanya bisa dicicil, yang penting lu mulai. Misalnya untuk kalau lu sakit, alat kerja rusak, motor lu rusak parah, dan sebagainya. Hidup nggak selamanya lancar, dan kesiapan lu buat ngadepin badai ditentuin dari seberapa disiplin lu bangun perlindungan buat diri sendiri. Dengan dana darurat itu bukan pilihan tapi kewajiban. Percuma punya banyak duit kalau nggak ngerti cara ngelolanya. Belajar keuangan bukan berarti lo harus jadi ahli ekonomi. Mulai aja dari yang sederhana, kayak nonton video edukasi keuangan di YouTube, baca artikel, dengerin podcast, atau ikutan workshop gratis di komunitas. Bisa pelajari hal-hal kayak gimana cara bikin anggaran, cara bedain keinginan dan kebutuhan, cara ngatur cicilan, cara nabung buat tujuan tertentu, bahkan belajar investasi sederhana. Makin banyak lo ngerti, makin bijak keputusan keuangan lo ke depan. Lo harus ingat satu hal, keuangan bukan cuma tentang angka, tapi tentang keputusan dan kebiasaan. Makin lo ngerti gimana duit bekerja, makin gampang lo ngatur hidup lo. Dan itu artinya hidup lo nggak lagi dikendalin duit, tapi sebaliknya duit yang nurut sama lo. Kesimpulannya, ngatur keuangan harian bukan soal rumus ribet atau teori tinggi, tapi soal kebiasaan sederhana yang dilakuin terus-menerus. Dari nyatet pengeluaran, bedain keinginan sama kebutuhan, cari penghasilan tambahan, siapin dana darurat, sampai terus belajar soal keuangan. Semua mungkin kelihatannya sepele, tapi efeknya luar biasa kalau lu jalanin secara konsisten. Hidup gak selalu soal berapa besar penghasilan lo, tapi soal gimana lo bisa memanage apa yang lo punya hari ini. Karena banyak orang yang gajinya gede tapi hidupnya tetap cekak, dan banyak juga yang gajinya pas-pasan tapi tetap bisa tenang dan bahagia. Kalau lo merasa video ini bermanfaat dan membantu lo, jangan pelit buat support channel ini, mulai dari like, tulis pendapat lo di kolom komentar, dan jangan lupa share serta subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar lo nggak ketinggalan konten-konten selanjutnya dari Innerboost. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Thanks for watching. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.